Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjut saja dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mari kita membuka dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai ayat 4. Kami baca. Mari kita berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan pada kesempatan ini masih senada atau satu arah dengan firman Tuhan pada tadi siang, yaitu mengenai gereja Tuhan yang sempurna. Rasul Paulus sebagai rasul yang terbesar pada zaman gereja mula-mula memberi banyak pengajaran kepada jemaat Tuhan yang ia lahirkan sebagai atau menjadi anak-anak Allah yang menjadi milik pusaka dari Allah sendiri, dengan satu tujuan bahwa agar setiap orang yang percaya yang telah dimenangkan oleh Injil Kristus
melalui pemberitaan dari Paulus sendiri, supaya arah atau langkah-langkah kehidupannya tidak hanya sampai pada mereka telah dimenangkan bagi Kristus, tetapi perjalanan iman harus sampai kepada tujuan utama menjadi gereja Tuhan, yaitu menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Walaupun pada masa itu, pada masa gereja mula-mula, beda dengan masa sekarang ini. Kita yang ada pada masa-masa yang akhir, yang hidup pada akhir dari akhir zaman ini, artinya sedang menuju pada titik kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, di mana sebelum itu gereja harus mengalami kesempurnaan. Nah, kita melihat tadi bahwa dalam ayatnya yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Haleluya. Jemaat yang dilayani atau yang sudah dilahirkan oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang sama seperti kita, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu kalau kita perhatikan, Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi, bahwa aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang laki-laki. Jadi seolah-olah jemaat yang ada di Korintus dari ucapan ini atau dari kata ini seolah-olah semua perempuan. Tentu tidak seperti itu. Tetapi kita melihat di sini bahwa arah daripada pengajaran Paulus, ia memandang jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, yang telah menerima Injil Kristus, yang telah percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat, maka mereka menjadi gereja Tuhan bagaikan perawan suci. Kalau bicara perawan itu berarti kan seorang perempuan. Saya melihat di sini sebagian besar barangkali anak-anak muda dan tentu kita sebagai orang tua, kita mengerti apa maksud daripada kata perawan itu. Yang menunjuk pada kesucian, kekudusan gereja orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya Paulus
menginginkan, merindukan agar supaya jemaat di Korintus itu menjaga kehidupan mereka dalam kekudusan. Dia sudah bawa jemaat di Korintus, dia pakai istilah, aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Dan disebut di sini adalah Kristus. Orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebagai perempuan. Gereja Tuhan dilambangkan pada seorang perempuan. Dan Kristus itu adalah, tentu kita semua sudah tahu, tinggal mengingatkan kita semua. Adalah sebagai seorang laki-laki yang dikatakan oleh Paulus di sini. Kepada seorang laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kalau kita tarik pengajaran ini sampai pada masa Kristus dan gereja itu akan menikah. Namanya pertunangan itu pasti akan ditarik satu garis sampai pada masa pernikahan. Dari masa pertunangan sampai pada masa pernikahan. Kita melihat keadaan sekarang ini bahwa kita tentu masih ada pada masa pertunangan antara Kristus dan gereja, atau gereja sebagai yang akan nanti menjadi mempelai perempuan bagi Kristus, dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu bahwa ada saatnya bahwa Kristus akan menikah dengan perempuan, yaitu gereja Tuhan. Dalam hal ini, kalau kita melihat Paulus, dia khawatir jangan sampai jemaat di Korintus itu terpengaruh oleh laki-laki yang lain. Yang digambarkannya pada ayatnya yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dan daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada 3 macam godaan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang mungkin atau yang bisa saja menggoda mereka. Padahal jemaat di Korintus itu bahwa dia sudah pertunangkan dengan Kristus
sebagai seorang laki-laki yang suci, yang kudus, yang akan tiba pada waktunya akan nanti menikah. Pernikahan Kristus dan gereja akan terjadi kapan itu? Saudara-saudara, tadi siang saya menyentil bahwa kedatangan Yesus pada fase yang pertama, di mana gereja sedang dalam keadaan mengandung. Sebelum mengandung, itu berarti sudah jadi, pernikahan itu sudah terjadi terlebih dahulu. Tapi itu memang sangat rahasia. Karena itu Paulus mengatakan juga kepada jemaat di Efesus bahwa hal ini adalah suatu rahasia yang besar. Rahasia yang besar ini dalam hal pernikahan itu ditujukan kepada gereja Tuhan dengan Kristus yang pada satu waktu akan nanti menikah. Dan setelah menikah maka terjadilah gereja itu mengandung. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini tentu bukan berbicara tentang hal kedagingan, tetapi hal yang rohani. Karena itu tadi, baik laki-laki, baik perempuan, Paulus menyampaikan bahwa aku telah pertunangkan kamu dengan seorang laki-laki, yaitu Kristus. Jadi pada waktunya, dan memang perjanjian ini adalah perjanjian yang panjang, sampai pada waktunya Kristus dan gereja akan menikah, dan dari hasil pernikahan itu akan muncul atau akan lahir seorang putra mahkota. Tentu kami belum sampai ke sana. Tapi kita melihat kembali bahwa gereja Tuhan yang sempurna, dia menjaga kesucian, kekudusan hidupnya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh pengajaran-pengajaran yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. 3 faktor ini yang seringkali menjadi godaan atau godaan dari kuasa kegelapan itu datang dalam kehidupan kita, supaya rencana yang besar dari Tuhan sebagai kepala gereja itu bisa hancur, tetapi tidak akan hancur. Haleluya. Dan kita sedang dibawa ke sana. Pernikahan Kristus dengan gereja itu adalah memang satu rahasia yang besar. Artinya kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi saya mengatakan tadi bahwa dalam kitab Wahyu bahwa akan terjadi, sudah dinubuatkan akan terjadi pernikahan antara Kristus dengan gereja yang akan melahirkan seorang putra mahkota yang akan nanti memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Mungkin sudah lebih jauh, tapi kita kembali saudara-saudara.
Bagaimana kita menjaga kehidupan kita? Bagaimana kita menjaga keperawanan rohani kita? Artinya kesucian hidup kita jangan sampai disentuh oleh dosa, oleh perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengganggu hubungan kita dengan Kristus. Padahal kita sedang berada pada dekat-dekat dengan kesempurnaan gereja. Hari-hari ini begitu banyak godaan, ya. Injil yang lain bicara tentang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kedengarannya Injil, kedengarannya pengajaran yang seperti membangkitkan semangat dan lain-lain sebagainya. Ya. Di hari-hari penghabisan ini. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tujuannya adalah untuk membuat kita gereja Tuhan, orang yang percaya, supaya kita meninggalkan Yesus, supaya kita menyangkal Tuhan, supaya kita tidak mengamenkan Injil kebenaran Allah, dan pada akhirnya kita tersesat. Ada contoh yang diberikan oleh Paulus dalam ayatnya yang ketiga tadi. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, Paulus telah mengajar jemaat di Korintus supaya kesetiaan mereka kepada Kristus itu benar-benar nyata dan terpelihara, terjaga. Tapi dalam perkembangan dunia sekarang ini kita melihat tidak sedikit orang percaya jatuh dalam dosa. Bukan hanya orang-orang biasa, jemaat biasa. Bahkan sampai kepada hamba-hamba Tuhan pun banyak yang dihadapkan dengan masalah kejatuhan. Itu semua adalah menggenapi kebenaran firman. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini adalah untuk membuat jemaat di Korintus supaya benar-benar mereka menjaga hubungan kehidupan rohani mereka dengan Kristus. Menjaga iman mereka jangan sampai hancur. Menjaga iman mereka agar jangan sampai terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Setan bekerja begitu luar biasa di masa-masa sekarang ini. Jadi justru kita yang hidup pada hari-hari penghabisan ini, menjelang kedatangan Tuhan, kita yang akan melihat semua nubuatan-nubuatan firman Allah, dan bukan tidak mungkin kita yang akan melihat hasil pernikahan Kristus dengan gerejanya. Secara rohani, sekali lagi saya katakan secara rohani. Bukan dalam hal badania. Saudara-saudara. Karena itu kita melihat di sini bahwa Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tujuannya adalah menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup. Sebab gereja yang tidak menjaga kesucian hidupnya, jangan harap akan menikah dengan Kristus sebagai pengantin laki-laki yang maha agung.
Tentu dalam kehidupan kita, seberapa banyak yang ada pada malam hari ini, bisa bertanya di dalam diri kita masing-masing, apakah saya bisa mencapai titik kesempurnaan dan sampai boleh bersama dengan Kristus dalam pernikahan rohani ini, saudara-saudara. Bisa. Apabila kita menjaga kesucian, kekudusan hidup ini, menjaga iman kita, menjaga kehidupan rohani kita, agar kita tidak terpengaruh, tidak tergoda oleh hal-hal yang lain di luar kehendak Allah. Haleluya, kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu adalah penolong kita. Tadi Paulus memberikan satu gambaran mengenai Hawa yang tergoda, yang akhirnya jatuh. Ada di Taman Eden, sering berbicara langsung dengan Allah, mendengar suara Allah. Tapi waktu mereka tergoda oleh iblis yang memakai ular, akhirnya jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Tapi perjanjian Allah tidak berhenti. Terus sampai saat ini kita melihat rencana Allah bagi kita terus Tuhan bawa agar kita gereja yang hidup pada hari-hari penghabisan ini menjelang kedatangannya Tuhan pada kali yang kedua, kita bisa lolos, kita bisa sampai pada titik di mana kita akan bertemu dengan Kristus sebagai sang pengantin laki-laki yang maha agung. Kita gereja Tuhan apabila kita menjaga kehidupan, kekudusan kita, maka kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa itu akan menjadi bahagian dalam hidup ini. Karena itu, mari kita jaga kesucian hidup, iman kita biar terus bertumbuh dalam kasih karunia dari Allah sendiri, supaya pada akhirnya, saudara-saudara, kita melihat, saya akhiri dengan bagian ini, Wahyu pasalnya yang ke-20, Wahyu pasalnya yang ke-20, maksudnya Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-9 sampai ayat 11, saya baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah
dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Apa yang kita lihat di sini, saudara-saudara, pada akhirnya gereja dan Kristus Yesus yang ditunjukkan kepada Yohanes tatkala dia di Pulau Patmos, dikatakan tadi, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi gereja mempelai perempuan dan Kristus sebagai mempelai laki-laki, yang disebut di sini mempelai anak domba. Itu berarti penggenapan dari pernikahan yang dimulai dengan pertunangan tadi, itu digenapi pada waktu itu, pada akhir zaman, pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hal ini akan terjadi dan kita akan melihat kalau kita terus setia kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup, maka kita akan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Yerusalem dikatakan bahwa akan turun seperti pengantin yang turun dari sorga. Jadi gambaran ini datang dalam kehidupan kita untuk membuka mata rohani kita supaya kita melihat jauh ke depan bahwa perjanjian Allah bagi gereja itu sempurna. Itu pasti akan terjadi. Hanya satu hal, yaitu marilah kita menjaga kehidupan iman kita supaya senantiasa berkenan kepada Tuhan, supaya kehidupan ini layak di hadapan Tuhan, sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu akan menjadi bahagian dan pengalaman kita. Satu kali kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan besar dengan Tuhan. Salah satu janji dari Tuhan dalam perjamuan kudus, kita melihat atau pada malam hari ini ada perjamuan kudus. Ada satu janji dari Tuhan bahwa kalau kita sampai pada akhirnya kita tetap setia berpegang kepada janji-janji Tuhan, kita setia mengiring Tuhan, maka pada waktunya kita akan makan bersama-sama dengan Dia dalam perjamuan besar. Kita akan makan minum yang baru di dalam kerajaan sorga. Tuhan kiranya menolong dan memberkati, menyempurnakan setiap firman yang datang kepada kita. Selanjutnya saya serahkan kepada